wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli afdhala salatin wa taslimin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kawan-kawan semuanya, peserta kajian Asmaul Husna, Bapak dan Ibu, kakak-kakak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kemurahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa bertemu lagi di dalam kajian kelas Asmaul Husna. Mudah-mudahan majelis kita, kajian kita pada malam hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, marilah kita sama-sama bertabarruk memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memulai majelis kita, kelas kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas lagi salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kemarin kita bahas, namanya adalah Al-Jabbar. Dan setelah itu di dalam Al-Qur'an dilanjutkan Al-Jabbarul Mutakabbir. Nah, pada kesempatan malam hari ini nama itulah yang akan kita bahas, yaitu Al-Mutakabbir. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membuka mushaf kita untuk kembali melihat kisah pertama kehidupan manusia di muka bumi ini di dalam surat Al-Baqarah. Ayat 34. Ayat 34. Ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu, sujudlah. Sujud di sini adalah sujud ta'ziman, penghormatan, bukan sujud ta'abudan karena menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin sujud di sini hanyalah sekedar membungkukkan badan saja begini. Persis seperti firman Allah ketika menyuruh orang-orang Bani Israel untuk masuk kota dengan bersujud. Nggak mungkin kan sujudnya itu menempelkan jidat di tanah, bagaimana masuk kota sambil sujud itu. Jadi sambil menundukkan
diri, merendahkan diri. Sujudlah kepada Adam. Ini adalah yang kemudian kita kenal sebagai manusia modern pertama yang memiliki akal yang sempurna. Yang waktu itu tingginya adalah 60 hasta atau sekitar 30 meter ya. Inilah yang manusia pertama yang merupakan ayah kita. Jadi kita semuanya yang ada di sini adalah bersaudara. Bersaudara. Nahnu adamiyun. Kita ini adalah adamiyun. Semuanya anak keturunan dari, kalau bahasa Jawanya, Mbah Buyut Adam. Nah, kalau bahasa Minang, bahasa Bataknya apa ya? Ya, tetua. Yang paling tua tuh Mbah Buyut Adam. Fasajadu, lalu bersujudlah para malaikat itu, illa, kecuali iblis. Kecuali iblis. Dan inilah yang menjadi perdebatan, apakah iblis itu sebetulnya malaikat atau bukan. Bagi yang mengatakan iblis itu bukan malaikat, karena ada ayatulkan fafasaka wa kana minal jin. Iblis itu termasuk dari al-jin, golongan jin. Yang mengatakan iblis malaikat karena pertanyaannya, yang diperintahkan sujud di ayat ini siapa? Malaikat. Kok tahu-tahu iblis ada di situ? Berarti iblis merupakan bagian dari malaikat. Ya. Udah gitu, iblis di sini termasuk mustasna, yang dikecualikan. Contoh, semua siswa masuk sekolah kecuali Zaid. Berarti Zaid siswa bukan? Siswa. Semua pedagang di pasar tutup kecuali Akyong. Akyong pedagang di pasar bukan? Semua diperintah sujud, lalu semuanya sujud kecuali iblis. Berarti iblis malaikat bukan? Malaikat. Nah, ini dalil bagi yang mengatakan iblis itu dulu sebetulnya malaikat. Namanya adalah Azazil. Namanya adalah Azazil. Iblis itu artinya apa? Azazil itu artinya orang yang banyak ibadah. Azazil itu bukan tidak seram. Azazil itu nama kemuliaan. Iblis itu dulu di setiap langit punya nama. Namanya ada At-Taqi yang bertakwa, An-Nasik yang selalu beribadah, Al-Haris yang selalu bangun malam, Azazil yang sangat taat kepada Allah. Lalu sesudah tidak mau sujud, dia disebut dengan iblis. Iblis itu dari kata ablasa yublisu mublisun. Artinya Aisa yai asu, atau orang yang berputus asa. Artinya apa? Orang yang putus asa. Jadi iblis itu artinya putus asa, yais. Artinya yais. Iblis adalah artinya yais. Orang yang putus asa. Maka ketika kita putus asa, ingat selalu. Berarti kalau kita putus asa, sifat kita sama dengan sifat iblis. Mau belajar dulu ke tidur. Putus asa dari apa yang di sini? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iblis artinya orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kerja iblis dari dulu selalu mengajak manusia untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu sifatnya. Makanya Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ketika mengatakan, menafsirkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, apa makna
Yuwaswis artinya membisikkan kepada manusia supaya tak jauh kepada Allah, supaya tidak suka kepada Allah. Allah tuh digambarkan dengan gambaran yang buruk. Allah jahat. Allah itu bakhil. Allah itu miskin. Allah itu lemah. Allah itu tidak punya kasih sayang, tidak berperkemanusiaan. Allah itu kejam. Ya. Lagi. Allah itu angkuh, cuek, tidak mau mendengar doa-doa kita, tidak mau mendengar. Pokoknya selalu dibisikkan kalau Allah itu sosoknya antagonis. Supaya orang tuh tidak mau dekat sama Allah. Tidak mau merapat kepada Allah dan selalu takut. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu paling marah kalau ada ustadz-ustadz, ya zaman dulu kalau sebut ustadz lah, atau dai-dai yang menggambarkan Allah tuh segitu seramnya. Allah tuh begitu seramnya. Jadi kalau pada orang berdosa, pokoknya kalau dosamu banyak, susah diampuni. Seakan-akan Allah tuh orang yang kaku, keras. Pokoknya kalau kiblatnya nggak persis, sholatnya nggak diterima. Itu ahli ibadah yang terkena bisikan setan. Pokoknya kalau puasanya nggak pas, 30 hari, nggak sah. Pokoknya kalau lebarannya meleset, haram puasa pada hari itu. Atau lebarannya justru jatuh pada bulan Ramadan, dosa. Seakan-akan Allah Tuhan yang kayaknya tuh sempit pikirannya. Padahal Allah maha afun, maha toleran, maha tasam. Jadi terus digambarkan begitu. Yuwaswis, jadi dibisikkan. Udahlah, nggak usah lagi ini apa namanya, istighfar. Hari ini istighfar, besok juga kamu maksiat lagi gitu ya. Begitu. Nah, ini sifat iblis. Iblis tuh selalu mengajak orang putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari karunia Allah. Kalau kata Allah menunggu, iblis bilang nggak ada yang ditunggu. Tidak ada yang ditunggu. Kamu berdoa, kalau belum datang ya memang nggak dijawab. Nggak ada. Nggak ada nunggu-nunggu. Memang Allah nggak punya, nggak bisa jawab. Ya gitu. Selalu bikin putus asa. Saya udah berdoa, pengen punya anak pejuang garis tua. Gimana? Udah, berarti memang doamu nggak didengar. Ya terus begitu, dibisikin supaya terus putus asa. Nah, ketika kita putus asa, kawan-kawan semuanya ingat, itu adalah frekuensinya iblis. Ya. Bisikan syaitan. Bisikan yang datang dari setan. Pokoknya semua yang berbau keputusasaan, itu semuanya datang dari setan. Makanya ada doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita sudah pada fase wah tidak bisa melawan bisikan itu, terlalu lemah lah kita tuh. Ada doanya Allahumma inni abduka. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba. Ibnu abdika, anak dari hamba. Wabnu amatika, anak dari hamba perempuan. Nasiyati biadik ya Allah, ubun-ubunku di dalam genggaman tangan. Madin fiyya hukmuk, ketetapanmu telah berlalu atas diriku. Adlun fiyya qada'uk, telah adil qada'mu atas diriku. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang merupakan milik. Samaita bihi nafsak, yang kau namai dirimu sendiri dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan seorang dari Allah. Au ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau sembunyikan dalam rahasia
anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina, ya Allah, agar Kau jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk jiwa kami, wa nura sudurina, dan cahaya dada, wa diya'a absarina, dan sebagai cahaya mata, wa jala'a humumina, ya, dan sebagai penghilang kesedihan-kesedihan. Ini hadis sahih, Rasul bilang kalau ini dibaca abdalallahu farhan, abdalallahu husnahu farhan, kesedihannya akan Allah gantikan dengan kegembiraan. Ini harus dihafalkan, ya. Harus dihafalkan. Kenapa? Karena setiap orang pasti ada fase down, jatuh, depresi, ya, ada. Apalagi ibu-ibu yang banyak anak. Ini anak-anak sekarang, ya, anak-anak sekarang yang gampang rapuh, gampang stres, gampang depresi. Baca doa ini kalau lagi sedih, segera baca supaya kita keluar dari frekuensi putus asa yang merupakan frekuensi iblis. Supaya kita keluar dari energi putus asa yang merupakan energi iblis. Nah, Aba, iblis tidak mau sujud, tidak mau menghormati Adam. Wastakbara, dan iblis merasa besar. Istakbara artinya merasa besar. Beda takabbara dengan istakbara. Kalau takabbara artinya memang besar. Boleh minta doanya Pak Ustadz, boleh nanti ya. Selesai, nanti kita carikan teks yang sudah jadi saja, kita kirim, kita screenshot. Ya, doa-doa yang tadi, doa-doa depresi tadi, doa umum, itu harus diajarkan. Ke anak-anak kita nih, anak-anak sekarang gampang depresi. Istakbaro itu artinya merasa besar. Orang merasa besar, aslinya besar atau tidak, tidak. Ya. Kan merasa. Ya, perasaan kan belum tentu hakikat. Istakbara, iblis merasa besar. Kalau bahasa kita takabur. Wa kana minal kafir. Dan iblis adalah termasuk dari golongan orang-orang yang kafir. Jadi kawan-kawan semuanya, dosa apa yang pertama kali menimpa manusia adalah takabur. Takabur atau sombong. Ya. Yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagai Abu Dzunub, bapaknya dosa. Takabur, merasa sombong atau istikbar. Nah, istikbar sama. Istikbar itu bahasa Arab, orang kita nyebutnya takabur. Istikbar. Istikbar. Ini saya simpan dulu, nanti saya share deh. Nanti doanya insya Allah kita carikan. Kalau lupa tolong diingatkan nanti via. Kita carikan yang sudah rapih, tinggal baca. Ya, jadi dosa pertama yang menimpa iblis adalah takabur. Apa hukumannya? Iblis yang tadinya derajatnya paling tinggi, makomnya merupakan pimpinan malaikat, Allah turunkan menjadi makhluk yang serendah-rendahnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. La yadkhulul jannata, dalam hadis tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibrin, walaupun ada sebiji zarah kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dilepaskan dari sifat yang sombong. Kenapa?
Karena orang sombong itu adalah orang yang ingin menyaingi Allah, ingin bertarung dengan Allah, ingin duel dengan Allah. Maka siapa saja yang akan bertarung dengan Allah, kira-kira siapa yang kalah? Dia. Kalau ada orang ingin menyaingi Allah, siapa yang kalah? Dia. Bukan Allahnya. Dia pasti kalah. Dia pasti jatuh. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan semuanya, satu hal yang paling pantang sekali dan kita harus betul-betul berlatih. Saya juga adalah sifat sombong. Siapapun orang ketika sifatnya sombong, maka dia akan jatuh. Jatuh. Kisah kesombongan adalah kisah kejatuhan. Kita bacakan hadisnya. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini riwayat Imam Abi Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman. Ini hadis qudsi. Al-kibriya'u, sombong itu ridai. Rida itu selendang. Selendang. Kawan-kawan tahu kan kalau raja biasanya dia pakai selendang keagungan, ya, yang menyelimpang begini. Ya. Wal azamatu, dalam riwayat yang lain, wal izzu izari, dan keagungan adalah kainku. Faman naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang ingin menyaingi aku di antara keduanya, qadhaftuhu finnar, akan aku lemparkan dia di neraka. Dalam riwayat ini, barang siapa yang ingin menyaingi aku dalam masalah kesombongan, dalam masalah keagungan, dalam masalah kehormatan, azabtuhu, maka aku akan mengazabnya. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat kita saksikan sejarah kejatuhan adalah sejarah kesombongan. Fir'aun, lihat betapa kuatnya. Jatuh karena apa? Sombong. Allah jatuhkan. Allah jatuhkan, tenggelamkan di sungai. Namrud, lihat kurang apa besarnya. Allah apakan? Allah jatuhkan. Allah matikan dia dengan seekor nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya, masuk ke dalam otaknya, sehingga dia merasa sakit kepala. Dia pukulkan kepalanya ke tembok sampai berdarah karena dia merasa sombong sekali bisa menantang Tuhan. Dan dia minta prajuritnya untuk menghantam kepalanya dengan apapun benda, karena ini, ibu bayangkan ya, kawan-kawan bayangkan, jangankan masuk ke otak, ini masuk ke telinga saja, nauzubillah, ada benda sakit banget, betul nggak? Ada benda sakit, apalagi itu masuk dari hidung ke otaknya, sakit banget. Itu Namrud, meninggalnya seperti itu karena kesombongan. Ya, karena kesombongan. Qarun meninggal, ditenggelamkan di dalam tanah karena kesombongan. Dan banyak lagi kisah-kisah hari ini orang yang saya tidak enak untuk menyebutnya, ya, karena mungkin keluarganya masih ada. Para pemimpin-pemimpin dunia yang meninggal karena kesombongan. Jadi kawan-kawan begini, setiap kita ingin menyombongkan diri, naudzubillah, summa naudzubillah, kita katakan kepada diri kita sendiri, sombong adalah selendang kehormatan raja. Ya, sombong adalah selendang kehormatan raja.
siapa yang bukan raja tidak akan sanggup memikulnya. Dan ketika kita sudah mengambil selendang kehormatan raja, maka kita akan hancur. Ya. Sekaya apapun kita akan miskin. Seberkuasa apapun kita akan jatuh. Sealim apapun kita akan hina. Sealim apapun, na'udzubillah, kalau sombong kita akan hina. Secantik dan seganteng apapun kalau kita sombong, maka kita akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala dan manusia pemohon. Sombong sebabnya ada 3. 1, karena ilmu. Yang kedua, karena harta. Yang ketiga, karena kekuasaan atau al-jah. Kesombongan sebabnya adalah itu. Bisa sombong karena ilmu, karena ilmunya dia jadi sombong, angkuh, na'udzubillah. Bisa sombong karena hartanya, karena dia orang yang kaya dia jadi sombong. Bisa sombong karena al-jah, kekuasaannya, dia bisa juga sombong karena nasabnya. Oh, saya ini keturunan Raden. Saya ini keturunan pangeran. Saya ini keturunan Sayyid, na'udzubillah. Saya ini keturunan Habib. Saya ini keturunan Nimas. Ya. Saya ini keturunan Teku. Ya. Lalu dia sombong, jatuh dia. Siapa yang jatuh di mata Allah, jatuh juga di matamu. Jadi setiap kita akan naik dalam kesombongan, ingat, kesombongan adalah selendangnya Allah. Ini bahasa kiasan. Selendangnya Allah. Kalau kita pakai, kita yang hancur. Karena nggak ada yang bisa pakai selendangnya Allah kecuali Allah sendiri. Itu selendang kehormatan. Kalau kita pakai, hancur kita. Hancur lebur gitu. Iya. Dan bisa jadi banyak sekali kita terhambat hajat-hajat kita, terhambat rizki-rizki kita, terhambat kebaikan-kebaikan kita karena mungkin masih ada sifat sombong itu di dalam diri. Karena kalau sifat sombong itu ada, itu kita sedang mengajak Allah berantem, mengajak Allah bersaing, ya sudah, kita celaka kalau sudah mengajak Allah bersaing. Nauzubillah. Nah, baik, itu tentang at-takabbur, al-mutakabbir, yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melekat kepada Allah Subhanahu wa taala sangat pantas, sangat bagus, sangat indah, sangat layak karena memang itu kedudukannya. Tetapi bila dia melekat kepada seorang hamba seperti kita, maka kita tercela. Bapak dan Ibu, kawan-kawan, bayangkan saja kalau misalkan melihat, mohon maaf, ART, pembantu, tapi bergaya seperti sultan. Sombong banget. Disuruh nggak mau, ini nggak mau, gayanya kayak majikan. Kira-kira kita kesel nggak? Pembantu kerja sama kita, tapi gayanya kayak majikan. Kesel nggak kira-kira ngeliatnya? Banget. Kalau bisa besok sudah dipulangkan ke kampung. Begitu juga kalau kita sombong di hadapan Allah, kayak kita tuh merasa seperti tuan, seperti penguasa. Allah nggak suka. Nanti kita di akhir pertemuan akan membahas bagaimana melatih jiwa kita menghilangkan sifat takabur itu. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Bahaya, aduh. Takabur itu kalau sama Allah pantas, tapi kalau sama kita bikin hidup kita hancur. Hancur kita hidup. Kalau sombong, iya. Nauzubillah. Ini, aduh, saya nggak mau ceritain ya. Ibrohnya saja. Ada seorang yang sangat terkenal sekali. Ada orang yang sangat terkenal sekali. Masyhur.
pada masanya dulu di mana-mana ya. Mungkin ibu juga kan udah mulai kelihatan tuh sifat-sifat apa namanya karena kemasyhurannya itu. Ya. Sifat-sifat mulai tinggi diri, tinggi hati. Allah takdirkan jatuh. Jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya. Tetapi alhamdulillahnya bisa mengambil pelajaran. Bisa bangkit. Baik, menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nama Allah adalah Al-Kabir, Al-Mutakabbir, Al-Muta'ali. Artinya Al-Mutakabbir itu dia yang merasa yang jauh maha agung untuk melakukan keburukan. Allah yang maha suci, maha agung untuk melakukan keburukan. Takabbara anis su, takabbara anis sayyiat. Dia Allah yang maha agung, maha suci untuk melakukan sesuatu yang enggak berguna. Dia Allah yang maha agung, yang maha suci untuk melakukan sesuatu yang sia-sia, enggak jelas gitu. Dia Al-Mutakabbir. Maha agung, maha meninggikan diri, maha suci dari melakukan sesuatu yang tidak pantas. Dan ini adalah salah satu sifat dari sifatnya Allah, yaitu Al-Malik, Raja. Al-Malik. Kita turunkan. Karena Allah Raja, Allah tuh punya sifat satu, Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Jabbar, Assalamualaikum. yang maha memiliki kekuatan, Al-Mutakabbir, yang maha pantas untuk menyombongkan diri ya. Dan ini adalah sifat Al-Jalal. Kita sudah membagi dulu di pertemuan Asmaul Husna yang pertama, ada sifat Al-Jalal dan ada sifat Al-Kamal. Sifat Al-Jalal adalah sifat keagungan, raja, tuan, sayyid, As-Somad yang menjadi sandaran, yang menjadi andalan, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha memaksa, Al-Qahar yang memiliki kekuatan yang bisa menundukkan, Al-Mutakabbir yang maha sombong, Al-Ali yang maha tinggi. Itu sifat keagungan, namanya sifatul jalal. Ada sifat lagi ya, yang namanya sifatul jamal, sifat keindahan, Ar-Rahman yang maha belas kasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, ya. Al-Wadud yang penuh cinta, yang maha mencintai, Al-Latif yang maha lembut. Itu namanya sifat Al-Kamal. Al-Jamal, maaf. Al-Jamal. Kalau digabung sifatul jalal dan sifatul jamal, jadilah dia sifatul kamal, kesempurnaan. Gitu. Jadi Allah punya sifat Al-Jalal, punya sifat Al-Jamal. Bahasa singkatnya nih, kalau boleh kita pinjam istilah ya, ini punya istilah. Sifat Al-Jalal itu sifat maskulin, mirip laki-laki, perkasa, kuat, gagah, raja, bertanggung jawab, menguasai, menundukkan, menaklukkan. Sifat-sifat maskulin. Ya. Sifat-sifat maskulin. Tinggi, mulia. Kalau sifat Jamal itu sifat-sifat feminim, sifat-sifat yang kalau di dalam manusianya mirip kayak perempuan, yang welas asih, yang pemaaf, yang penyantun, yang maha pengampun, yang murah hati, yang lemah lembut. Nah, itu sifat Al-Jamal. Ya. Nanti biasanya para ulama ada makanya kalau sifatul jamal kalau mohon kebaikan. Ya Rahman, ya Rahim. Kalau sifatul jalal kalau lagi disakiti yang dipakai sifatul jalal. Ya Allah timpakanlah kepada dia siksa yang amat pedih, yang pakai biasanya sifatul jamal.
cara makainya biasa. Nah, ini tidak boleh susut sendiri-sendiri ya, harus bimbingan oleh orang yang paham atau ahli. Kalau salah itu nanti nggak kuat kita bawa badan diri kita sendiri. Ya, harus oleh guru, ada guru. Ya, ada. Nah, sifatul jalal, sifatul jamal. Kalau Allah rezeki lagi lancar, terus berarti tajalla bisifatil jamal. Allah sedang menampakkan sifat keindahannya. Pengen punya anak, tahu-tahu hamil, Allah kasih rezeki. Pengen dagang, ada yang nawarin modal ya. Lagi buka dagang, ternyata rame. Padahal yang lain pengalaman pertama dagang sepi gitu kan. Lagi buka orderan online di TikTok, banyak yang order ya kan, keranjang kuningnya penuh ya. Sifatul jamal tuh. Intinya apapun yang kita mau, Allah kasih. Kalau sifatul jalal Allah menunjukkan kegagahannya, gak mau diatur. Allah gak mau diatur, maunya Allah yang ngatur. Ya. Allah gak mau dipaksa-paksa, gak mau, maunya Allah yang maksa. Nah, sifatul jalal. Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya. Sudah pasang proyek tender miliaran gagal. Sudah goal ternyata kecelakaan, barang-barangnya rusak, ya, kena penalti. Sudah merencanakan semuanya dengan matang, bubar. Allah tajalla bisifatil jalal. Berarti saat itu Allah sedang menunjukkan sifatul jalalnya. Sifatul jalal. Nah, kita harus tahu caranya ketika Allah sedang menunjukkan sifat jamalnya, apa yang harus kita lakukan. Ketika Allah sedang menunjukkan sifat jalalnya, apa yang harus kita lakukan. Inilah salah satu faidah belajar Asmaul Husna, biar tidak salah sifat. Doa kita lagi nggak dikabul-kabulkan, itu Allah sedang menunjukkan sifat jalal, tidak mau diatur-atur. Suka-suka gua pengen ngasih tapi suka-suka gua. Kira-kira bahasa kita fa'alul lima yurid gitu kan. Semau gue kalau bahasa Betawinya tuh. Fa'alul lima yurid, berkehendak sesuai keinginannya. Kita marah-marah, ya itu sama aja ngadu, ngajak berantem. Ya. Kalau Allah lagi nunjukkan gitu, kita jangan marah-marah. Ya Allah, kenapa? Ya sudah habis. Ya. Kenapa kamu begitu? Kenapa kamu begitu? Kenapa kepada saya begini? Kenapa pada saya begitu? Bukan gitu ketika Allah menunjukkan sifat jalalnya. Kenapa Allah menunjukkan sifat jalalnya? Nah, ini yang barangkali sering kita tidak sadari karena sudah mulai muncul keangkuhan dalam diri kita, kesombongan. Maka Allah menunjukkan kesombongannya juga. Ketika kita sudah mulai angkuh, sombong, maka frekuensi semesta pun sombong. Karena Allah menunjukkan kesombongannya juga. Ya. Kira-kira mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita ketemu di kereta duduk sama orang sombong, betah nggak? Sebelahan sama orang, angkuh bener. Lagi antri di rumah sakit, ini orang duduk angkuh bener. Kakinya ditangkringin, gaya. Ya, kalau ngelirik cuma betah nggak? Enggak. Keangkuhan itu akan saling menjauhi. Kalau kita angkuh, maka Allah menunjukkan keangkuhannya, maka semesta pun ikut angkuh. Nggak ada yang betah sama gitu. Paham? Semua rezeki jauh. Ya. Kalau kita tanya kenapa kok orang-orang menjauh, barangkali kita ada keangkuhan. Sehingga Allah pun menunjukkan keangkuhannya. Menunjukkan sifat jalalnya. Aku tunjukkan. Biar tahu siapa kamu, siapa aku. Kira-kira begitu. Ya, tidak ada yang mau dekat. Siapa mau dekat sama orang angkuh? Ya kan? Ada artis disapa melengos saja kita langsung sombong. Ini deh. Tidak ada yang mau dekat sama orang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita akan kehilangan semuanya. Begitu kita menjulang tinggi, maka semuanya akan jatuh. Kenapa air itu datang Mohon maaf.
Kenapa gunung itu gersang? Karena dia tinggi, nggak ada air yang mau naik. Kenapa lembah itu penuh penuh dengan air? Karena dia merendah, maka semua air turun, semua kebaikan turun. Kalau orang merendah, tawadhu, maka semua kebaikan akan datang, semua cinta akan datang, semua karunia akan datang. Ya, ketika kita tawadhu, makanya kata Allah, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu. Barang siapa merendahkan hatinya karena Allah, maka justru Allah akan mengangkatnya. Semua orang akan suka, akan cinta sama dia, akan dekat gitu. Tapi ketika kita mulai mengangkuhkan diri, meninggikan diri, ya, semuanya akan menjauh. Gak ada yang mau naik ke bukit capek, air pun ogah naik. Kalaupun turun hujan langsung turun ke bawah, gersang. Ya, gersang. Ini karena apa? Karena takabur, sifat keagungan, sifat kesombongan, sifat ketinggian hanya milik Allah. Allah tidak mengizinkan siapapun memilikinya. Maka kalau ada yang mencoba-coba mengambil paksa selendang kehormatannya, yang disebutkan dalam hadis itu, akan Allah tunjukkan juga kehormatannya di depan orang itu, hancurlah dia. Itu dia. Itu dia. Kalau tanya Allah, kenapa kok semua orang berpaling dari saya? Kenapa semua rezeki menjauh kepada saya? Mungkin kita sudah menjadi gunung yang tinggi. Padahal gunung yang tinggi, sifat tinggi hanya milik Allah. Al-mutakabbir lillahi wa hanya milik Allah. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Dan itu termasuk ismu ta'zim dalam rangka mengagungkan Allah. Dalam rangka mengagungkan Allah. Ini ismu ta'zim. Kita ringkas saja. Ismu ta'zim. Nanti admin kalau mau merapikan boleh. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Nggak ada yang betah. Punya mertua sombong, angkuh nggak betah gitu. Punya kakak ipar sombong, nggak betah. Punya saudara-saudara sombong, kalau mudik nggak betah. Punya tetangga sombong, nggak betah kita. Karena di hadapan orang sombong kita merasa tidak berguna, tidak bernilai. Nah, nggak betah. Kalau kita sombong, nggak ada orang juga betah sama kita. Ya. Nggak harus orang kaya, orang sombong. Saya lihat beberapa orang miskin sombong, angkuh banget. Iya, angkuh banget asli. Angkuh banget. Nggak. Kalaupun nanti Allah kasihkan rizki, bukan karena dia. Saya ngelihat, misalkan, oh karena suaminya penyabar. Mungkin Allah kasih rizki karena suaminya. Oh karena ibunya. Ibunya selalu mendoakan. Yang jelas kesombongan itu tidak akan menghasilkan apa. Sombong itu seperti gunung batu, tidak bisa menyimpan air, tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Ya. Jadi sombong adalah at-takabbur dari hadis yang tadi, at-takabbur atau istikbar. Kita ingat ya, takabur adalah selendangnya Allah. Siapa yang mengambil selendang Allah, Allah azab. At-takabur sababu al-faqr, sebab kefakiran. Sombong adalah sebab kefakiran, wadzulli, dan sebab kehinaan. At-takabur, sombong adalah sebab kefakiran dan sebab kehinaan. Itu dia, sombong. Nah, mumpung saya ingat, sebelum saya lanjutkan, takabur ismu ta'lim saya ajarkan dulu ya. Latihannya. Sama-sama yuk kita baca 3 kali. Ini adalah wirid Asmaul Husna untuk menghapuskan sombong dalam diri kita. Loh, Ustadz dulu pernah mengajarkannya untuk menghilangkan marah-marah. Kok sekarang diajarkan lagi untuk menghilangkan sombong? Iya, karena marah-marah itu sebagian berasal dari kesombongan. Iya, merasa tinggi kan? Merasa tinggi, kalau dia marah, mau marah.
karena dia merasa tinggi. Orang yang suka ngamuk-ngamuk, yang koboi jalanan itu, ya, yang ngancam-ngancam orang pakai pistol, itu karena sifat rendah hati, karena sifat angkuh. Angkuh kan, merasa dia pakai plat polisi walaupun plat palsu, bawa pistol gitu kan. Apa lu gitu kan, karena sifat angkuh. Jadi sifat angkuh itu melahirkan kemarahan. Baik, sebelum saya ajarkan doanya, saya sebutkan bahwa sombong itu sifat menurut Imam Ibnu Qayyim itu bapaknya dosa. Nah, turunan dari sombong satu tawallud. Jadi dosa itu bisa beranak ya. Dosa itu tawallud. Ini dia. Sombong itu melahirkan satu al-ulu, sifat angkuh. Al-ulu, sifat angkuh, merasa tinggi. Yang kedua, al-hasud. Jangan hasud lah, karena hasud maknanya dua. Al-hiqdu, dengki. Al-hiqdu, dengki, sifat dengki. Ini anak-anaknya sombong nih, dan ini semua ada pada iblis. Yang ketiga adalah hubbul jah, senang dihormati. Yang empat adalah kasratul ghadab. Yani al-ihtiqar, ada suka memandang rendah orang lain. Yang kelima, jangan kasar, syiddatul ghadab. Syiddatul ghadab tuh ngamukan. Suka marah-marah, ngamukan. Orang ahli ibadah sombong ada nggak? Ada. Kan sombong. Ditulis artinya begitu ya. Ya nanti ada rekamannya insya Allah. Ditulis artinya ya. Coba ya kita tulis, ya mudah-mudahan nggak berantakan nih. Al-ulu angkuh. Bisa dilingkarin lah ya. Mohon maaf Ibu, dengki. Karena sistem kanan kirinya yang berbeda jadi suka. Al-ulu angkuh, gila hormat. Kalau nggak dipanggil Pak Haji aja kayaknya dia kurang. Ini ada humor, mohon maaf ini humor dari buku, namanya judulnya Humor Madura. Ada seorang apa namanya tokoh penting, lurah lah kira-kira di Madura. Mau naik pesawat ke apa namanya Jakarta. Naik pesawat ke Jakarta,
Terus dia tuh nggak mau duduk kecuali di bangku depan. Kata pramugari, maaf Bapak nomor berapa? Apa tanya-tanya nomor? Bapak nomornya berapa? Ini nomor saya. Oh, Bapak nomornya di belakang. Bapak nomor 15. Bapak di sana. Tidak terima. Sampai enggak tahu saya. Saya ini di Madura selalu duduk di depan. Saya ini lurah. Kalau tahlilan saya depan bareng Pak Camat, bareng Bu Dokter, Bu Bidan. Sama bareng Pak Kiai. Kalau maulid saya juga di depan bareng Pak Camat, bareng Pak Dokter, Bu Bidan, bareng Pak apa namanya Babinsa gitu. Saya selalu duduk di depan. Kalau sekarang saya disuruh duduk di belakang. Ya. Selalu meminta penghormatan. Akhirnya nyerah, si pramugari bilang, susah dibilangin. Sini kamu aja ngomong. Apa? Bapak nomor berapa? Saya nomor 15, tapi saya mau duduk di sini. Maaf Pak, kalau yang di sini, ini yang mau ke Bandung. Bapak mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Kalau Jakarta di belakang. Sampai enggak bilang dari tadi kalau Jakarta belakang. Untung belum sampai Jakarta. Itu belum sampai Bandung saya. Itu kalau orang semua tuh selalu ingin dihormati. Hubul jah. Hubul jah. Itu. Ihtikar merendahkan orang lain. Ada nggak sih orang yang ingin direndahkan? Nggak ada ya. Makanya semua pergi menjauh. Siapa yang mau berteman sama orang sombong? Kecuali orang yang kepaksa. Yang keenam, syiddatul ghadab itu apa ya? Bahasa Jawa itu ngamukan. Apa sih namanya? Gampang marah. Kalau ada orang gampang marah, cek lagi, cek barangkali ini dicek aja, bukan untuk menilai orang lain, menilai diri kita sendiri, dicek aja barangkali apa namanya ada sifat keangkuhan dalam diri kita, ya emosi, ngamukan, gampang marah, itu adalah anak turunan dari takabur ya. Jadi buah dari takabur ini 1, 2, 3, 4. Jadi nggak ada yang orang mau teman sama kita. Kata Allah, "Manazani wahidan minhuma qadzaftu finnar." Dalam riwayat lain, riwayat Muslim, azabtu. Barang siapa yang ingin menyaingi aku dalam kesombongan, dalam kebesaran, dalam kemegahan, dalam keagungan, aku siksa dia, aku azab dia. Jadi sombong adalah sababul fakri, sebab kefakiran, wasababul zulli, dan sebab kehinaan. Auzubillah. Subhanallah. Ya. Pokoknya setiap kali mau ada angkuh, kita ingat, ya Allah, keangkuhan, kesombongan ini selendangmu. Kalau kita mengambil paksa, nyolong selendangnya Gusti Allah, kira-kira gimana? Kita kalau nyolong selendangnya Pak Harto, zaman dulu gimana kira-kira? Langsung hilang ya. Langsung. Kita nyolong selendangnya Panglima TNI. Kan kalau raja zaman dulu, raja-raja Melayu ada selendang-selendang hormat, jangan nyelimpang. Bukan selendang kayak ibu-ibu, bukan. Selendang yang kemegahan itu. Yang emas, permata, mahkota nempel. Coba kalau kita nyolong selendangnya Raja Salman, kira-kira gimana? Kayaknya langsung hilang ya. Langsung. Nah, kita mau nyolong selendang kehormatannya Allah, selendang keagungannya Allah, ya udah habis kita. Cepat atau lambat, cepat atau lambat. Siapa yang kekuasaannya lebih rendah dari Fir'aun, maka jangan merasa selamat. Siapa yang kekayaannya merasa tidak lebih tinggi dari Qarun, tidak akan selamat. Jadi sombong itu al-mahi. Sombong itu al-mahi. Turun. Nah, sombong itu al-mahi atau penghapus. Ya, al-mahi. Pernah dikisahkan ada 2 orang bertemu. Ini kisah riwayat yang sahih. Pernah dikisahkan bertemu orang yang saleh dengan orang yang ahli maksiat. Betul, ini kisahnya. Orang yang saleh bertemu dengan orang yang ahli maksiat.
Ketika bertemu di persimpangan jalan, kedua-duanya sama-sama melengos, menghindar. Sama-sama menghindar, apa namanya? Balik badan lah. Sama-sama balik badan. Enggak lama seorang ahli ibadah itu apa namanya? Enggak bisa lagi sholat malam. Enggak kuat untuk bangun malam, enggak kuat untuk baca Quran, enggak kuat untuk puasa. Ibadah tuh terasa berat dan enggak kuat lagi kayak dulu ringan. Sekarang baru baca Al-Quran baru 2 ayat mual. Dulu jus-jusan. Enggak kuat. Sholat malam enggak kuat bangun, bablas terus. Malah sholat subuh juga nauzubillah. Sholat subuh juga kelewatan. Akhirnya dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau hukum aku begini?" Ya kira-kira singkat ceritanya begitu. Maka Allah mengatakan, ketika engkau berpapasan dengan ahli maksiat, orang yang banyak dosanya, ada di dalam hatimu perasaan merendahkan dia, merendahkan orang. Kita nggak mengatakan maksiat itu tidak dosa. Dan menganggap dirimu tuh lebih mulia, lebih tinggi dari ujub, bangga dengan amal, sombong. Aku nggak mau bertemu dengan ahli maksiat. Ya, ibadahku terlalu mulia, terlalu tinggi untuk bertemu dengan dia. Lalu dia melengos. Maka kata Allah, mulai sekarang kamu mulai dari nol, hapus semua amalnya, hilang. Nol, itu kayak Pertamina. Lalu si ahli maksiat itu apa? Sedangkan ahli maksiat itu ketika bertemu kamu, dia memandang rendah dirinya. Allah, saya ini banyak dosanya. Tidak pantas ketemu orang suci, orang mulia, ahli ibadah, ya. Orang yang apa namanya ulama, pejuang agama, malu saya. Dia menghindar. Yang satu menghindar karena malu, merasa rendah diri. Yang satu merasa angkuh, merasa tinggi diri. Kata Allah apa? Maka aku hapus semua dosa orang itu. Jadi sama-sama dihapus. Karena rendah diri, merasa rendah diri dengan dosanya, dihapus semua dosanya mulai dari nol. Sedangkan ahli ibadah yang sombong ini dihapus dosanya mulai sama-sama mulai dari nol. Sekarang kalian berdua mulai dari nol. Ya. Jadi yang dulu pernah ahli ibadah kok sekarang susah. Pernah rajin baca Quran, coba cek dulu. Mungkin pernah, ya. Mungkin pernah ada sombong. Jadi kalau ibarat makan, sombong itu tulang. Kita makan tulang tuh bakal jadi penyakit dalam diri kita. Iya. Nabi Musa itu diuji sama Allah untuk mencari Khidir gara-gara berkata apa? Ketika ditanya Bani Israel, siapa yang paling pintar hari ini di antara kita? Musa, Nabi Musa menjawab, saya. Padahal Nabi Musa tuh jawabnya betul itu. Tetapi karena ada ananiyah, keakuan, itu langsung diuji. Langsung Allah bolak-balik pikirannya, ketemu Nabi Khidir yang agak aneh syariatnya. Kalau Nabi Musa syariat membunuh orang itu dosa, Nabi Khidir membunuh. Kalau Nabi Musa syariat yang merusak perahu orang itu dosa, Nabi Khidir merusak. Ya. Kalau Nabi Musa syaratnya merobohkan dinding rumah orang itu dosa, Nabi Khidir merobohkan dinding orang. Jadi kacau, bingung Nabi Musa. Yang tadi saya yang paling pintar. Nabi saja ketika terbersit begitu langsung jatuh. Apalagi kita. Azazil yang dulu jadi pimpinan malaikat itu jatuh gara-gara sombong kepada Adam. Apalagi kita. Azazil itu sudah pimpinan malaikat. Sudah di surga. Apalagi kita. Ya. Itu. Karena at-takabbur al-mutakabbir adalah ismu ta'lim, sifatu ta'lim untuk Allah Subhanahu wa taala yang dia Al-Malik, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Nah, itu dia tentang sifat jalal atau sifat keagungan Allah, yaitu Al-Mutakabbir yang maha menyombongkan diri atau yang maha agung dari melakukan sesuatu yang tidak pantas. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan diambil ya. Jangan diambil, nggak akan kuat. Siapa yang bisa mengambil cahaya matahari terbakar deh. Cahaya matahari hanyalah makhluk. Siapa yang berusaha mengambil kehormatan Allah,
selendangnya hancur. 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 Ada yang hancur. Cepat atau lambat? Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagai penutup, inilah wirid Asmaul Husna untuk mengisbatkan sifat jalal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Aliyu, Ya Azim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Khalik, Ya Qahar, Ya Kabir, Ya Muta'ali. Muta'ali. Kita baca sama-sama. Ya Aliyu di sini. Ibu diusap di sini. Karena sifat takabur ada di sini. Sifat takabur ada di sini. Ya, alhamdulillah kita sudah dikasih. Sini nih. Ini nih. Yang biasa kerongkongan yang bisa ditusuk nih. Nih, telangin di sini. Kira-kira satu garis sampai sini. Satu garis sampai sini. Di sini. Dia di situ. Ya Aliyu, Ya Azim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Khalik, Ya Qahar, Ya Kabir, Ya Muta'ali. Kalau kita lagi marah, ya. Gak berhenti-berhenti. Suami berantem sama istri gak berhenti-berhenti baca ini. Kenapa? Karena kalau lagi berantem muncul sifat keangkuhan. Jadi gak mau ngalah. Baca. Ya Ali, Ya Azim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Khalik, Ya Qahar, Ya Kabir, Ya Muta'ali. Kalau lagi debat di grup, ya di grup WhatsApp, ya sampai beberapa jadi left gitu. Karena nggak ada yang mau ngalah, ada sifat tinggi gitu. Baca. Ya Ali, Ya Azim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Khalik, Ya Qahar, Ya Kabir, Ya Muta'ali. Ya Ali, Ya Azim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Khalik, Ya Qahar, Ya Kabir, Ya Muta'ali. Ya Ali, Ya Azim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Khalik, Ya Qahar, Ya Kabir, Ya Muta'ali. Ya Ali, Ya Azim, Ya Aziz, Ya Jabbar. Dengan nawaitu tawajuh bahwa ini milik Allah semua. Sifat ini milik Allah semua. Tidak ada. Ya Ali yang maha tinggi, semuanya milikmu. Hapus sifat keangkuhan dan Ya Azim yang maha agung, hapus sifat merasa agung, merasa mulia. Ya Aziz yang maha perkasa, hapus sifat merasa serba bisa. Ya Jabbar yang maha menaklukkan. Ya Khalik, Ya Qahar, Ya Kabir yang maha tinggi, hapus sifat sombong. Ya Muta'ali, wah yang maha meninggikan diri, hapus sifat dariku, sifat yang berusaha angkuh, selalu meninggikan diri di hadapan orang lain. Dibaca, ya habis sholat boleh, pagi sore boleh, mutlak ini bebas dibacanya kapan aja. Terutama kalau kita lagi sedang ada sifat angkuh. Di antara sifat angkuh apa sih? Merasa lebih baik daripada orang. Termasuk kalau ada orang nyinyir. Ada tetangga sukses kita nyinyirin, berarti ada sifat sombong, seakan-akan dia tuh tidak boleh dan tidak pantas sukses dan hanya kita saja yang boleh dan pantas. Orang gitu aja. Ya, kita nyinyirin, mungkin ada keangkuhan. Ya, makanya sifat angkuh kan salah satunya hasud kan, anak-anak turunannya itu dengki kan, dengki. Karena dia merasa tidak boleh ada yang lebih tinggi dari dia. Di kampungnya itu tidak boleh ada yang lebih kaya dari dia. Di RT-nya itu tidak boleh yang ada lebih terkenal dari dia. Di tempatnya itu tidak boleh ada yang lebih alim dari dia. Ulama sombong banyak. Bahkan banyak kiai-kiai itu justru saling mendengki satu sama lain karena sombong dengan ilmu. Tidak boleh ada yang lebih alim.
Yang ngomong bukan saya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang seorang tabi'in besar ya. Murid dari Sayyidina Ali. Saya tidak mau tetanggaan sama ulama karena ulama itu saling mendengki, saling iri karena mereka diuji dengan kesombongan dengan ilmu. Ya. Ada tampil ustadz baru nggak suka, ada tampil tokoh baru nggak seneng gitu. Kayak enggak sama kayak artis jadinya. Ada artis baru nggak suka. Jadi hasud itu adalah Ustadz, hasud itu apa? Hasud itu adalah anak dari sombong dari al-hasud bin al-mutakabir gitu. Ya, tawallud al-ma'asi. Ya, dosa itu bisa beranak pinak. Dengki itu adalah anak dari sombong. Baca ini. Insya Allah dengan berkah nama-nama Allah yang agung ini, Allah bisa menjadi kita mulai punya sifat rendah hati, ya aliyu, ya azim, ya aziz, ya jabbar, ya khaliq, ya qahar, ya kabir. Ya. Tidak apa-apa kita dilahirkan, dididik dengan sifat sombong karena circle kita orang yang sombong, atau kita sering dihina-hina sehingga kita menyombongkan diri gitu kan. Tidak apa-apa, yang penting kita berusaha mensucikannya kembali pada fitrah. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang senang mensucikan diri ya. Terus kita berusaha ya Ali, ya Ali, Aziz, ya Jabbar, ya Khaliq, ya Qahar, ya Kabir, ya Muta'ali, ya Ali, ya Azim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Khaliq, ya Qahar, ya Kabir, ya mungkin ini saja pembahasan nama Allah dan adab muamalah dengan sifat Allah Al-Mutakabbir ini. Adabnya adalah beda dengan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman kita beriqtidak mencontoh, kalau Al-Mutakabbir kita tidak boleh mengambilnya sama sekali. Berbalik dengan sifat dermawan kita harus contoh, sifat pemaafnya Allah kita contoh, tapi kalau sifat mutakim tidak boleh kita ambil sama sekali. Tidak boleh kita ambil sekali. Azazil itu jatuh. Jadi peristiwa kehidupan di dunia ini dimulai dari peristiwa kesombongan. Jadi maksiat yang pertama yang pernah terjadi bukan di muka bumi, di sana di surga adalah kesombongan Azazil, akhirnya dia jatuh terhadap. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanyakan kawan-kawan? Silakan. Ada Ustadz, saya Bu Amalia Ustadz. Mangga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai yang sifat Allah itu yang gampang, larangan. Sifat iblis, turunan sifat iblis yang gampang marah itu loh Ustadz. Syiddatul ghadab. Iya. Gampang marah. Kalau nggak salah itu kan sahabat Nabi Umar itu kan juga tipikalnya kan gampang marah ya Ustadz ya. Marah karena melihat, marah karena melihat kezaliman Ustadz, bukan karena merasa saya ini orang yang lebih suci gitu, bukan. Tapi karena kezaliman itu kan merugikan orang gitu. Banyak orang yang rugi karena itu Ustadz. Jadi gimana tuh kalau rasa marahnya tuh kayak seperti itu Ustadz, gitu, bukan karena diri udah lebih banyak ibadahnya dari dia, itu bukan gitu Ustadz. Itu Ustadz. Jadi ya jujur ya, kalau saya tuh sering banget gampang marah kalau ngeliat orang yang dizalimi atau saya sendiri dizalimi gitu Ustadz. Nah itu gimana Ustadz? Apakah itu termasuk masih ada rasa kesombongan Ustadz? Itu aja Ustadz. Ya. Sifat marah atau sifat ego itu fitrah. Fitrah manusia yang harus ada. Bila dia itu ditata dengan baik, itu namanya azimah. Azimah. Orang yang tidak memiliki marah sama sekali, menurut Al-Imam Ibnu Qayyim, itu disebut dengan sifat dzalil, lemah. Nggak ada marahnya sama sekali, lemah. Lemah. Dipukul, diam, diludahi, diam, dihina, diam, bapaknya dicaci, diam, itu sifat dzalil, dzullah, kelemahan. Tapi bila kemarahan itu tidak bisa dikontrol, maka syiddah, kan ada bukan hanya marah, tapi syiddah. Betul-betul tukang marah, syiddah. Amat sangat pemarah, sampai jatuh pada merendahkan orang lain, maka itu namanya kesombongan. Patokannya adalah
Sombong itu batrul haqqi wa ghamtun nas. Itu dia. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Apakah Sayyidina Umar ketika marah dia merendahkan orang lain? Tidak. Dia marah karena al-haq telah dicederai. Apakah Sayyidina Umar marah karena menganggap remeh atau rendah orang? Tidak. Karena beliau marah ketika kemaksiatan, kemungkaran dinampakkan. Itulah ya. Baik, nanti kita sebutkan di sini, kita singkat sebab-sebab kemarahan. Asbab al-ghadab, sebab-sebab kemarahan. Ke bahasa Indonesia aja biar langsung. Marah itu sebabnya banyak. Marah karena disakiti. Bisa nggak kita marah? Bisa. Marah karena melihat kemungkaran. Bisa nggak kita marah? Bisa. Malah harus harus marahin. Terus marah karena melihat kezaliman. Harus marah nggak? Harus marah. Kezaliman. Marah karena keluarga kita dalam bahaya. Harus marah nggak? Banyak sebab yang menyebabkan kemarahan, tetapi ada sebab yang mahmudah, terpuji, seperti membela anak, ya, membela orang tua kita dihina, marah, harus marah. Kalau nggak marah itu dzullah, namanya kehinaan dalam Islam. Harus marah. Agama kita dihina harus marah, harus marah. Walaupun nanti kita harus bedakan antara marah dan ekspresi marah. Marah itu kan perasaan, ekspresinya lain. Antara marah dan ekspresi marah harus kita bedakan. Kita harus bisa mengelola kemarahan kita dan mengekspresikannya sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan tempatnya. Nah, kalau marah yang terjatuh marah karena sombong, syiddatul ghadab, suka marah-marah. Ya, syiddah, makanya syiddah ya. Syiddah itu senang, sedikit-sedikit marah. Marah karena sombong itu dua cirinya. Satu, bila merendahkan orang lain. Nah, ini tidak boleh. Yang kedua, menolak kebenaran. Contoh menolak kebenaran, kemarin menolak kebenaran. Apa sih kalian tuh marah-marah? Kalian marah kan karena gua kan yang makan babi kan? Itu kan cita-cita gua sebelum meninggal, penasaran gimana makan babi orang dinasihati salah, dia menolak terus kebenaran menyangkal. Nah, itu tanda sombong. Tanda sombong. Batrul haqqi wa ghamtun nas. Gitu ya, wa amalia. Marahlah dengan sebab yang hak dan ekspresikan sesuai kadarnya supaya tidak memberikan mudarat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Dan jangan sampai jatuh marah. Yang kelima ini cirinya adalah kalau sudah merendahkan orang lain atau menolak kebenaran. Yang menolak kebenaran yang saya contohkan tadi, orang udah makan babi dan dinasihatin banyak orang masih, itu namanya sombong. Itu ya Bu Amalia. Iya, baik Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Patokannya dua. Ini Nabi yang bilang. Patokannya dua. Batrul haqqi, merendahkan orang lain. Menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan memandang hina orang lain. Gitu ya. Baik Ustadz. Tidak tercela insya Allah. Justru harus marah. Maka kata Imam Syafi'i, orang kalau melihat kemungkaran tidak marah itu sama dengan keledai. Keledai. Ada lagi? Saya Ustadz boleh nanya. Silakan Mangga. Ibu siapa ini? Zakia. Ibu Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya dua hal Ustadz. Ya. Yang pertama, jadi saya pernah ngikutin seorang Habib. Beliau mengajarkan dalam hal urusan terkait dengan duit, beliau mengajarkan bahwa sering-seringlah gunakan Asmaul Husna, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Muhni, ya Goni. Tapi itu ceritanya adalah beliau dapat dari guru dia, dan guru beliau itu dalam mimpi didatangi gurunya juga, gitu Ustaz. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, menurut Ustaz, apakah kita layak
untuk menggunakan itu jika asalnya seperti itu. Ditambah saya cari-cari Yahanan Yamanan itu emang ada ya Ustaz? Saya lihat kok kayaknya nggak ada. Tapi beliau Ada, ajarkan ada ya? ada. Oh, menurut Ustaz kayak gitu gimana? Jadi urusan dengan kita buka duit, kita megang duit, apapun terkait duit, itu disuruh disebutkan itu nanti akan banyak keberkahan, kata dia begitu. Terus yang kedua adalah, jujur aja Ustaz, saat ini saya lagi banyak berdoa, ya Allah tolong tuntun bimbing hamba, hal terbaik apa yang Engkau inginkan hamba lakukan di sisa umur hamba, supaya hamba bisa menyiapkan bekal terbaik buat akhirat. Kalau saya doa seperti itu, Asmaul Husnanya apa yang paling pas Ustadz untuk mendahului? Makasih Ustadz, itu aja. Doanya seperti itu, Asmaul Husnanya seperti apa kita? Iya, yang cocok nama apa yang saya pakai sebelum saya mengulang itu, kan terus terang saya memang fokus doa itu setiap dalam sujud saya, tapi sejauh ini entah kenapa, apa saya yang belum peka atau gimana, atau mungkin detailnya nanti saya tanya pas halbil offline aja deh, karena kan kita ketemu di sana. Mungkin ini jawaban singkat dulu, nanti detailnya pas ketemu nggak apa-apa Ustaz, terlalu lama nanti saya sampaikan tambahannya. Ya, makasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Langsung saja saya jawab. Ya Hanan, Ya Manan itu ada dalam hadis, bahkan dalam Sahih Bukhari ya. Ada dalam hadis, Ya Hanan, Ya Manan, wahai yang penuh belas kasih, wahai yang banyak memberi. Ya Manan itu banyak memberi. Itu ada penduduk neraka itu. Saking lamanya di neraka tidak tahan dia nyebut nama Allah Ya Hanan, Ya Manan. Akhirnya Allah dengar gitu kan, lalu suruh malaikat cari korek gitu. Ketemu, angkat ya. Angkat lalu dimandikan, dibersihkan sampai ya bersih lah, jadi manusia lagi gitu kan, dihadapkan kepada Allah. Lalu Allah masukkan dia ke surganya. Ya, ini orang yang akhir-akhir masuk surga. Jadi ini termasuk amalan ya. Kalau nanti kita sudah meninggal di alam barzah, dalam kubur, kita mungkin sholat sudah tidak ada pahalanya, ngaji tidak ada, tapi zikir itu terus sampai sampai kita nauzubillah masuk neraka pun harus terus berzikir. Nah, Ya Hanan Ya Manan itu zikir yang bisa mengeluarkan orang tersebut dari api neraka. Dahsyatnya Ya Hanan Ya Manan, orang sudah di neraka itu dikeluarkan gara-gara menyebut nama Ya Hanan Ya Manan. Itu mungkin Habib tadi, kenapa orang yang mau minta rezeki disebut Ya Hanan Ya Manan? Karena orang di neraka saja bisa diangkat derajatnya, apalagi orang yang jatuh terpuruk masalah uang, bangkrut gitu, insya Allah bisa diangkat lagi. Gitu ya. Ya Fattah yang maha membuka, Ya Razak, itu betul, Ya Razak kita minta untuk meminta rezeki. Ala kulli hal, secara umum apa yang dikatakan Habib tadi betul ya. Nama-nama Asmaul Husnanya memang yang terkait, relate, relevan itu untuk memohon rezeki kepada Allah, memohon keberkahan itu. Terus yang kedua, Asmaul Husna apa yang dipakai untuk mengawali doa, karena di akhir hayat ini amalan apa yang bisa membawa ibu kepada apa? Husnul Khotimah ya, Bu? Bukan, saya kepengen sebelum Allah panggil saya bisa melakukan sesuatu di dunia yang bisa bermanfaat dan jadi bekal terbaik saya. Oh iya. Kan kita tapi intinya bermanfaat, bekal terbaik masuk surga ya? Ya iya, ya pasti iya. Maksudnya gini, ibu rumah tangga itu kan selama ini paling berasa ya emang di rumah tangga, Ustaz. Ya. Tapi kan ada hal lain yang pasti Allah kasih potensi di diri kita, yang di situ kita nggak tahu, kecuali Allah lebih tahu gitu loh, Ustaz. Terkadang kita merasa menilai diri kita mampu sesuatu, yang itu nanti arahnya bisa ke penyakit hati sombong dan teman-teman. Tapi kan Allah lebih tahu, Ustaz. Nah, itu saya lagi memohon petunjuk Allah deh, apa yang terbaik menurut dia gitu. Saya belum lagi tahap untuk ya merendah serendahnya sama Allah. Toh memang udah di atas 40 soalnya Ustaz. Iya. Baik, nama Allah yang kita minta